Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan awali renungan siang pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau menyertai kami dari pagi hingga saat ini, dan kami akan bersama-sama menerima lawatan Tuhan di siang ini melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan siang hari ini saya ambil dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang bunyinya begini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewahkan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegahkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan kita memeliharanya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan siang hari ini saya memberi tema keluarga yang bersekutu dengan Allah. Keluarga yang bersekutu dengan Allah didasari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini adalah sebuah doa pujian. Doa pujian yang disampaikan oleh Hana kepada Tuhan karena Tuhan telah menjawab permohonannya untuk memiliki seorang anak. Kalimat puji-pujian yang diucapkan begitu indah dan membuat orang mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan dalam keluarga sangat dijaga. Sebab itu, hal pertama yang dinyatakan Hana dalam doa pujian ini adalah bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya.
Ada pengakuan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi Hana. Tuhanlah yang melindungi dia. Tuhan memperhatikan orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan memberikan keadilan bagi orang yang diperlakukan tidak adil. Kita masih ingat cerita Hana. Dia bergumul ketika dinyatakan mandul dan tidak bisa melahirkan anak, dan dia datang ke bait Allah. Dalam relasi yang baik, dia datang di bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun ketika dia berdoa itu, Imam Eli menyangka bahwa dia sedang mabuk, dan dia ditegur oleh Imam Eli. Tetapi dia mengatakan kepada Imam Eli, "Aku sedang berdoa kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan berkenan membuka rahimku dan aku bisa melahirkan seorang anak." Dan ketika dia menjelaskan itu, Imam Eli memberikan kalimat berkat baginya. Jadilah seperti yang Hana mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Hana dia mengatakan di dalam doanya, pernyataan sikap imannya, bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya dan Tuhanlah yang melindunginya. Tuhan memperhatikan tekanan-tekanan yang ia rasakan. Tuhan mengindahkan pergumulan dari Hana. Maka pada saat ini kita melihat bahwa Tuhan memperhatikan kita. Ketika kita mau sama seperti Hana mengatakan, Tuhan adalah sumber kekuatanku untuk menjalani kehidupan, hari-hari kehidupanku. Hari ini kita memasuki hari yang ke-9 di tahun 2021. Dan kita mengatakan secara pribadi, keluarga, bersama-sama kita mengatakan, Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhanlah yang akan bertindak berpihak kepada kami. Orang-orang yang saat ini sedang mengalami banyak tekanan dalam hidup ini. Kalau kita mengalami banyak tekanan dalam hidup ini, dan kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan kita bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, dan Tuhanlah yang akan melindungi kita, Tuhanlah yang akan berpihak kepada kita, maka Dia akan menolong saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seseorang. Tuhan memahami sampai di mana kekuatan seseorang. Dan Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita supaya kita ada di dalam kerendahan hati kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa karena kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, maka kita harus ada dalam kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan. Ada dalam kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan. Ada dalam kerendahan hati untuk mengatakan, Tuhanlah sumber kekuatanku. Tuhanlah yang akan melindungiku. Tuhanlah yang akan berpihak kepadaku dalam perjalanan kehidupanku di tahun 2021 ini. Sehingga membuat aku melangkah dengan pasti. Karena aku tahu Dia sumber kekuatanku. Aku menerima kekuatan, aku punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan aku tahu bahwa Tuhanlah yang akan melindungi aku.
Dan aku yakin betul bahwa Tuhan akan berpihak kepadaku. Dia akan menolong aku. Oleh sebab itu, aku harus ada dalam kerendahan hati setiap saat. Jangan aku bergantung kepada kekuatanku sendiri, atau aku bergantung kepada manusia. Tetapi aku mau bergantung kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku mau mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Dan aku dan keluargaku yakin bahwa Tuhanlah sumber perlindungan kami. Dan aku dan keluargaku yakin Tuhan akan berpihak kepada kami. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini Engkau menyapa kami lewat lawatan-Mu untuk mengingatkan kami bahwa di dalam kami menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini, kami harus punya sikap iman yang tepat bahwa Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, bahwa Engkau akan melindungi kami dimanapun kami berada, dan kami diyakinkan bahwa Engkau berpihak kepada kami, orang-orang yang belajar mau rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami di hari ini kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.